Halo semuanya, ketemu lagi di Rujak Politik Channel. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah fenomena, ini bisa kita bilang fenomena sosial atau fenomena nasional ini ya. Dan fenomenanya nggak bisa kita bilang remeh, karena menyangkut rekrutmen CASN atau calon aparatur sipil negara gitu. CPNS ya? Atau CPNS, calon pegawai negeri sipil gitu. Nah, sekarang saya juga sama Pak Ibnu lagi nih buat ngebahas soal ini nih. Nah, soalnya apa? Terdapat ribuan CASN, tepatnya 1957 orang ASN mengundurkan diri nih, Pak. Gitu. Jadi mereka udah tes, udah keterima, lah mundur gitu. Di saat orang lain pengen jadi CASN. Nah, sebabnya apa? Nah, yang saya baca dan juga ada di website kita di Rujak Politik itu adalah mayoritas mengeluhkan lokasi penempatannya yang jauh gitu dari domisili mereka sekarang. Gitu. Nah ini kan jadi masalah nih Pak gitu. Mari kita ulas nih Pak soal ini nih. Nah menurut Pak Ibnu mundurnya ribuan CPNS atau CASN ini merupakan fenomena yang bisa kita anggap serius nggak Pak? Cukup serius ya. Jadi kan ada 1.900 sekian ya. Jadi hampir 2.000. Mungkin juga nanti bisa tembus 2.000 juga gitu. Yang membatalkan. Tentu ini sangat kita sayangkan ya. Karena untuk lolos sebagai calon ASN ini tidak mudah ya. Tesnya juga nggak sekali. Itu juga mohon maaf menghabiskan anggaran negara. Jadi kalau kosong kayak begini nanti ini harus kita tanyakan juga nanti ke BKN ya sebagai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengujian CASN ini, apakah nanti akan diadakan tes ulang atau ya orang-orang yang nggak lulus tapi poinnya ada di bawahnya yang lulus dan mengundurkan diri ini, apakah dipanggilin lagi? Ya, ini kita belum tahu. Mungkin nanti kita akan nunggu dari BKN ya. Jadi kita lihat alasannya apa sih? Kalau yang kita lihat ya, misalkan dari media sosial, dari pemberitaan, alasan-alasannya kan tadi seperti Mas Rifki sebutkan, karena penempatannya jauh. Penempatan jauh ini lucu juga, karena waktu mereka melakukan pendaftaran, itu kan memilih, memilih lokasi kerjanya di mana, penempatannya di mana, sebagai apa itu kan dipilih seperti itu. Jadi mereka ketakutan. Lalu juga muncul di media sosial, oh ini mereka ketakutan karena kemarin harusnya dimulai kerja kapan Februari kan, diundur ke Oktober, terus sekarang karena protes Juni. Ya semoga aja nggak mundur lagi seperti itu. Bisa jadi itu ada ketakutan seperti itu. Lalu juga saya baca juga ada ketakutan terkait gaji yang tidak terlampau besar. Sebenarnya kalau gaji ASN itu ya standar-standar saja. Kalau melihat gaji pokoknya memang kecil. Memang di setahun pertama ini kan posisinya kan belum ASN penuh ya. Jadi gaji baru 80%, lalu juga belum mendapatkan tunjangan belum dapat. Misalkan ya kalau golongan 3A itu gaji sekitar ya 3 jutaan gitu ya. Berarti kalau 80%-nya sekitar 2 juta lah. Ya, itu dia harus biasanya itu setahun atau 12 bulan tuh. Ya nanti baru diangkat, baru gajinya penuh 100%, plus nanti tunjangan. Ya pokok-pokok nanti plus tunjangan bisa 7 sampai 8 juta. Kira-kira umumnya segitu. Ya kalau Jakarta beda lagi. Kalau Jakarta ya yang baru masuk ASN Jakarta itu gaji pokoknya mirip-mirip sama yang lain, tapi plus tunjangan nanti bisa di 20-21 juta. Wah, ini ngeri juga ya. Kalau kita ke kantor Pemprov Jakarta ya, sekarang ini setelah gajinya gede-gede itu, mereka makan siangnya di Penang Bistro. Makan siang di Penang Bistro mungkin ya minimal 100, 150. Jadi kalau kita ke Penang Bistro siang-siang itu sekarang seragam coklat semua. Seperti itu. Kalau dulu kan ya itu pengusaha lah. Nah, sekarang itu kenapa juga kalau kita lihat di tes-tes CPNS itu atau CASN itu sekarang banyak juga yang memilih ya pemerintahan daerah terutama DKI Jakarta. Karena gaji gede. Satu itu. Yang kedua, kalau milih kementerian ada resiko untuk pindah ke IKN. Bisa jadi yang mundur-mundur itu tadi
melihat, oh ternyata penempatan di IKN nantinya, terus pada mundur. Atau dia, wah ini ada potensi untuk pindah ke IKN, jadi mundur. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kan itu perlu disurvei itu. Ya, meskipun pemerintah sudah menaikkan aturan lagi untuk menunda pemindahan ASN ke IKN. Bukan membatalkan ya teman-teman ya, menunda. Tapi sudah ada yang kerja di IKN itu sudah ada, meskipun belum banyak ya. Nah, dari situ kita lihat saya menjadi maklum ya, tetapi ya menyayangkan juga ada sejumlah ASN yang ASN tadi yang udah lolos membatalkan seperti itu. Tapi mungkin alasannya beda-beda kali ya. Iya. Meskipun di belakang mayoritas adalah penempatan yang jauh, cuma saya jadi curiga di sini. Ini jangan-jangan alasan normatif, Pak. Ya normatif, ya bisa jadi tadi saya sampaikan. Ini ada efek yang tadi penundaan penundaan pengangkatan ya CASN yang harus di Februari. Dia merasa ada ketidakpastian di situ. Bisa jadi mereka merasa ada ketidakpastian. Mereka juga bisa jadi merasa ada resiko nanti bisa mohon maaf mundur lagi gitu. Ya. Jadi hal-hal itu kan setelah terjadi diundur dari Februari ke Juli ini kan mereka juga mungkin ada menemukan pekerjaan baru, ya udah deh saya ini aja deh. Betul. Bisa jadi seperti itu. Tetapi memang angka yang hampir 2000 itu cukup banyak ya. Tetapi yang harus kita lihat adalah nantinya dengan mundurnya sekian ribu orang itu nanti BKN seperti apa untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Apakah ya udah deh nggak usah dulu, negara juga lagi penghematan kira-kira kayak gitu. Nah, apakah tetap nanti akan dicari gantinya dengan orang-orang yang poinnya itu belum lolos tapi poinnya ada di bawah-bawah yang tadi yang lolos tapi mundurkan diri. Nah, tapi yang unik Mas Rifki, saya punya pengalaman teman saya ya. Itu waktu itu daftar CASN ya, dia penempatan KPU-nya di Jogja atau pokoknya di Jogja lah. Oh, ASN KPU. ASN KPU tapi di Jogja kalau tidak salah ya. Di Jogja, saya kurang jelas itu Jogja kotanya atau provinsinya. Tetapi setelah beberapa bulan atau udah 1 tahun tuh dipindah ke Papua, Jayapura. Nah, terus berapa lama dia di situ, Pak? Sampai sekarang masih. Dan dia kebetulan aslinya tuh dari Jawa Tengah ya, dari kota Sragen. Jadi memang untuk pulang pergi ke kampung halaman dan tempatnya bekerja itu sungguh sangat jauh ya, dan biaya nggak sedikit tuh Pak. Oh, biaya nggak sedikit, apalagi kalau sama anak istri kayak gitu. Hal-hal semacam ini bisa jadi ada yang berpikir demikian. Wah, ini saya masuk ke ini ada peluang untuk nanti pindah ke daerah seperti itu, ke daerahnya jauh-jauh. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini kan kita tidak tahu, jadi masing-masing mungkin nanti rujak politik ada bisa wawancara tuh 3-4 orang yang mengundurkan diri itu lebih oke, kita bisa eksplorasi alasan-alasan mereka untuk mundur dari CASN. Tetapi kalau saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang dulu jadi CASN, beratnya itu memang di setahun awal karena gaji pokok masih 80%, tapi tunjangan itu belum turun. Itu sangat sulit ya. Kalau punya backup keluarga gitu untuk backup bulanan itu mungkin oke. Atau kalau punya backup tabungan itu mungkin masih bisa survive gitu. Tapi memang seperti tadi dengan 3A dengan 2 juta, sekitar 2 juta sebulan itu memang sangat sulit. Apalagi di Jakarta untuk bayar kos saja itu habis sama ituan doang, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Cuman mungkin kalau di daerah ya, misal seperti di Semarang, Solo, Jogja, itu kan lebih terjangkau ya, biaya makan, biaya kosnya juga terjangkau, itu mungkin sangat bisa diatur lah. Tetapi memang kalau di Jabodetabek itu memang lebih sulit, bahkan ya mungkin ada juga kekecewaan bisa jadi. Ini ada juga yang saya pernah baca juga, ini keterima di kementerian. Dia tidak tahu kalau di kementerian pusat ya, itu gajinya di bawahnya pemerintah provinsi Jakarta. Jadi dia memutuskan mundur ya, dan dia masih punya pekerjaan. Dia memutuskan nanti kalau ada bukaan Jakarta dia akan melihat Jakarta lagi. Karena ada beberapa pemerintah provinsi daerah itu yang gajinya agak-agak lumayan dibandingin kementerian yang di pusat. Dibandingkan kementerian pusat. Gitu. Jadi itu yang juga bisa jadi menjadi pertimbangan dari beberapa
beberapa CASN untuk mundur, yuk nanti saya mau tes lagi deh yang nggak ada resiko ke IKN tapi gajinya juga gede, misalkan Pemprov Jakarta. Dan setiap bukaan CASN sekarang itu pendaftar di Pemprov Jakarta itu selalu paling tinggi. Bahkan di beberapa posisi yang ditawarkan oleh Kementerian Pusat itu banyak yang tidak mendaftar kosong. Seperti itu. Ya memang dari segi benefit, ketika kalau tadi kita berdasarkan cerita Pak Ibnu ya emang jauh Pak. Jauh. Gitu. Ya secara logika manusia sih wajar ya memilih Pemprov DKI ya. Cuma kan ya kebutuhan ASN yang tenaga-tenaga segar juga itu kan nggak cuma di Jakarta yang jadi soalnya Pak ya. Banyak juga di tempat-tempat lain yang memang membutuhkan. Nah ini yang jadi masalah ketika segitu banyak orang mundur. Nah nanti di sana yang tadi yang seharusnya diisi oleh orang-orang baru gitu ya. Nah ini regenerasinya nih yang terutama yang jadi masalah itu Pak ya. Dan saya tertarik dengan masalah evaluasi yang harus lakukan pemerintah Pak Ibnu. Menurut Pak Ibnu melihat fenomena ini pemerintah tuh harus ngapain dan apakah sebelumnya pernah terjadi fenomena yang sama? Gitu. Sebenarnya kalau mengundurkan diri itu setiap tahun ada ya. Alasannya ya banyak lah. Tetapi memang angka mungkin hampir 2.000 ini mungkin yang paling banyak ya. Paling banyak. Ya mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya bisa jadi ratusan saja gitu. Ya atau mungkin puluhan gitu. Ya ini harus jadi evaluasi juga. Cuman memang ini kan mundurnya juga nggak ada kaitannya sama BKN sebenarnya. Ya, jadi kita juga harus lihat misalkan apakah perlu ya misalkan dibuat aturan kalau sudah lolos ya terus mundur jadi nggak bisa daftar lagi, lebih keras lagi ya. Cuman itu juga harus diobrolkan lebih jauh lagi apakah fair buat masyarakat, karena mundurnya ini kan setiap orang bisa berbeda alasan. Betul. Seperti itu mungkin ada faktor orang tua juga, misalkan tiba-tiba orang tua yang satu meninggal harus nemenin orang tua sehingga dia nggak bisa keluar kota gitu. Jadi harus dia punya kewajiban untuk menemani orang tuanya. Jadi perlu diobrolkan lebih lanjut, dicari jalan keluarnya untuk agar hal seperti ini tidak terulang, karena yang pasti ini merugikan negara juga ya, karena sudah banyak kos yang dikeluarkan. Gitu. Nah kalau menurut pendapat anggota Komisi 2 ini DPR RI Ali Ahmad, dia mengopsikan untuk adanya sistem zonasi. Nah, waduh, zonasi lagi. Gimana menurut Pak Ibnu sistem zonasi ini? Biasanya kan kalau tadi emang masalahnya karena penempatannya kejauhan gitu kan. Nah, tapi kita bikin zonasi. Saya pikir kok ini bukan hal yang tepat ya. Jadi kadang juga zonasi ini misalkan ini sesuai KTP misalkan. Jadi yang bisa mendaftar jadi pegawai Jakarta ada KTP Jakarta, kan selama ini nggak ada kayak gitu. Nah, jadi saya pikir kalau zonasi kurang tepat, karena misalkan ada di Tegal ada butuh tenaga ahli yang bisa membaca yang di rumah sakit itu radiologi ya. Ternyata di Tegal nggak ada yang punya kemampuan itu. Yang punya kemampuan itu KTP-nya Semarang misalkan. Atau KTP-nya Bekasi misalkan. Saat bukaan itu harus KTP Tegal. Ternyata nggak ada yang punya kemampuan itu, ya susah. Betul. Sedangkan kebutuhan itu ada ya. Ada. Nah, dan ditambah lagi menurut saya nih salah satu hal yang paling bisa dilakukan oleh BKN adalah soal pembatasan usia di ASN itu coba diperlonggar. Ya, misalkan kan kadang S1 maksimal 27 tahun. Dilonggarin dikit lah. S1 sampai 35 tahun. Ya. Atau 40 tahun gitu. S2-nya 50 tahun. Dilonggarin dikit. Ada pembatasan, tetap ada pembatasan. Tapi harus ada agak dilonggarkan, jangan terlalu mepet gitu. Dan biasanya itu orang-orang yang lebih punya pengalaman ya. Jadi nanti pilihannya bisa jauh lebih banyak gitu. Jadi kalau pilihannya jauh lebih banyak, yang daftar bisa lebih banyak, harusnya nanti outputnya juga nanti bisa lebih baik. Oke, segitu dulu teman-teman untuk pembahasan mengenai mundurnya ribuan CASN ini. Makasih banyak Pak Ibnu Sama-sama Mas Riki. Dan apakah Anda yang menyaksikan video ini merupakan salah satu dari 1957 orang CASN yang mundur? Nah, bila iya, apa alasan kalian untuk mundur? Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya hanya di Rujak Politik Channel. Dadah.
Oke.